Ya, pemirsa Gue Indonesia, kembali bertemu dengan saya di Ngobrol Everywhere. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bertemu ataupun ngobrol-ngobrol dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Ahmad Surya. Kita akan bicara banyak seputar DPRD Kota Batam, apa sih tugas fungsi mereka sebagai anggota Dewan. Yuk, saksikan terus bersama saya. Oke, cara yang diadakan baik, pemirsa Jadi Gue nanti Channel. Indonesia ini berapa ideologi? Gue Channel. 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa Gue Indonesia, kembali bertemu dengan saya di Ngobrol Everywhere. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, yaitu Bapak Ahmad Surya, dan beliau sudah ada. Dan hari ini beliau santai khusus untuk Gue Indonesia. Kita akan sapa beliau ya. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga ya. Iya. Lama dijadwalkan, baru Lama hari dijadwalkan, ini. nah itulah. Ya. Izin Ketua, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang DPRD Kota Batam, khususnya bidang-bidang yang Ketua kerjakan, baik pendidikan, ekonomi, apapun lah, ya, sesuai dengan porsinya Pak Wakil nih. Sama, Ya. siap. Siap ya? Ya. Baik, pemirsa Gue Indonesia, saksikan terus ngobrol kami bersama Wakil Ketua 3 Bapak Ahmad Surya. Oke, siap. cara yang diadakan Baik, pemirsa Jadi Gue nanti Channel. Indonesia ini berapa ideologi? Gue Channel. 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita. Pak Ketua, izin nih, banyak ya kesibukan-kesibukan yang dianukan oleh DPRD Kota Batam nih. Lumayan, Di tahun lumayan. 2022 ini. Lumayan. Banyak-banyak perda yang sudah mulai digodok kembali. Ya, artinya perda-perda yang prioritas yang kita jalankan, yang memang harus diprioritaskan itu ya, itu yang kita dahulukan. Oke. Terbaru kemarin tuh akhir pekan lalu ya, ada perda yang baru disahkan oleh kawan-kawan DPRD bersama pemerintah terkait ini ya, penyertaan modal. Oh iya. Gimana ceritanya itu, Pak Ketua? BUMD, jadi ceritanya perda ini memayungi untuk penyertaan modal ke Bank Riau Kepri. Payungnya itu adalah maksimal 300 miliar. 300 miliar. Angka yang disetujui oleh DPRD, pemerintah dan DPRD ya. dan DPRD 300 miliar. Kalau realisasinya itu cuman ada duit pemerintah kota ada 10 miliar, ya 10 miliar yang dimasukkan. Nah, itu kan kita berharap dari penyertaan modal kita, berharap ada dividen keuntungan untuk PAD Kota Batam. Oke. Yang artinya kembali lagi keuntungan ini, dividen ini kan kembali ke masyarakat lagi, baik berbentuk pembangunan infrastruktur, artinya banyak macam lah yang bisa digunakan untuk pembangunan Kota Batam. Jadi 300 miliar itu angka maksimum ya? Maksimal. Tapi bukan serta-merta ujuk-ujuk blok 300 ya? Tidak Gimana tuh serta-merta begitu, artinya polanya? seandainya uang Pemko Batam PAD kita ini ada 100 miliar, ya kita masukkan 100 miliar. Dan itu pun melalui proses di rapat paripurna, Ya, sahkan untuk tahun ini 100 ya, miliar dulu tahun gitu ini ya? pasti akan minta persetujuan bahwa karena kita mungkin ada duit, kalau defisit saya yakin nggak bisa kita masukkan. Oke. Karena untuk memayungi aja makanya kita buat perdanya itu. Selama ini yang DPRD ketahui, penyertaan Pemko Batam di BUMD khususnya di Bank Riau Kepri udah sampai Udah ada 50 miliar kemarin 50 dan miliar. juga kalau nggak salah saya kemarin sudah dipublish bahwa hasil dividen itu sekitar berapa gitu. Ada di dividen kemarin mulai 2000 berapa, 19, 2020. Saya kurang pas hafal berapa miliar gitu loh hasilnya itu yang udah didapatkan oleh Pemko Batam. Nah, artinya di sini sebetulnya sepanjang yang kita sertakan modal itu adalah bisa menghasilkan untuk PAD
Saya pikir tidak ada salah. Dan DPRD melihat itu memang kontribusi daripada kontribusi penyertaan dengan BUMD khususnya Bang Rio Kepri itu ada ya? Ada. Pemerintah menyampaikan juga laporan itu kan. Iya. Nah kira-kira 300 miliar itu untuk jangka ada waktu enggak batasan waktu sampai kapan atau bagaimana Ketua? Belum, artinya tidak ada jangka waktunya. Cuman tetap bahasanya tadi artinya dipayungi di angka 305 maksimal. Itu ya? Nah kalau tahun depan cuma 2023 kita ada duit 10 miliar atau 100 miliar, ya mungkin itu yang bisa disertakan modalnya ya tidak ada masalah. Betul. Kalau ilustrasinya anggaplah ternyata keuangan kita ini besar dan ternyata langsung bisa 300 pun tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Tidak masalah kan? Ya, artinya udah selesai itu untuk dan penyertaan. juga mungkin kalau sumpama kita defisit, ya juga kita tidak akan pasti tidak akan menyetor ke sana. Oke. Kira-kira. Terus kemarin juga sempat kami mungkin mendengar juga ada semacam beberapa catatan yang disampaikan oleh Ketua Pansus ya, Pak Musofa itu tentang bagaimana pengelolaan BUMD itu secara umum atau memang khusus ke BU Kepri atau ke BUMD yang ada di Kota Batam? Mungkin yang disampaikan dia adalah seluruh BUMD yang ada di Kota Batam. Tapi saya lebih condong fokus ke Bang Rio Kepri karena saya juga belum tahu laporannya BUMD yang lain apakah positif hasilnya dengan penyertaan modal. Saya juga belum dapat laporannya. Tapi yang saya tahu yang positif adalah Bang Rio Kepri. Bang Rio Kepri ya. Makanya mungkin pansus itu khusus untuk yang Bang Rio Kepri. Beberapa artinya lebih menekan ke sana. Kalau persentase kira-kira sebesar apa Ketua kontribusi yang diberikan oleh ini, walaupun secara nilai mungkin belum nggak pasti nilainya berapa, tapi yang jelas kan ada kontribusi. Iya. Secara persentase berpengaruh terhadap keuangan daerah itu besar dari lumayan. Saya pikir lumayan, artinya dividen per tahunnya lumayan itu. Saya kemarin nggak salah berapa miliar gitu. Tapi yang jelas ada ya? Ada. Artinya laporan dari Bang Rio Kepri dan sebetulnya itu tidak ada masalah. Itu bisa diminta kok. Diminta gitu ya? Media bisa meminta berapa sih semua dividen yang diberikan ke. Makanya DPRD dan Pemko sangat setuju untuk memberikan karena memang jelas gitu kan menghasilkan. Dan ini kan kita bangunkan untuk masyarakat juga hasil daripada itu. Belum lagi kawan-kawan dari Bang Rio Kepri juga memberikan semacam CSR untuk lingkungan di Kota Batam gitu kan. Ya, CSR ini juga artinya beliau bantu mungkin apa-apa pembagian salah satu pertimbangan dari pemerintah dari kita mungkin memperhatikan itu gitu kan. Banyak hal lah yang positif lah. Kalau yang Bang Rio Kepri saya rasa positif. Oke, Ketua, saya akan tanya juga terkait ini. Pak Ketua ini menjadi wakil ketua 3 setahun ya? Belum ya? Setahun lebih ya. Kita akan tanya beliau nih. Sebelumnya beliau ini anggota biasa. Sekarang posisinya wakil ketua 3 ini ya, pekerjaannya akan gimana? Bertambahkah atau bagaimana ya? Nanti kan setelah yang satu ini. Cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? channel 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes Indonesia, kita akan teruskan obrolan kita dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Ahmad Surya. Pak Waka, siap. Ini kan 1 tahun lebih atau 1 kurang? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya? Dari anggota menjadi unsur pimpinan. Ya, Wakil Ketua 3 ya, menggantikan Pak Iman Setiawan karena beliau waktu ke Pilkada. Oke. Baik Ketua, ini kan ada perubahan nih dari anggota menjadi wakil ketua. Nah, apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu adalah makin banyak kerjaannya. Makin banyak pekerjaan. Ya, artinya kerjaannya banyak. Kalau jadi anggota biasa di Komisi 4 itu ya memang. Dulu di Komisi 4 ya? Komisi 4. Oke. Artinya cuma memang membidangi kesra aja. Nah sekarang dengan posisi saya sebagai wakil ketua 3 yang kebetulan diamanahkan menjadi koordinator Komisi 4 dan koordinator Komisi 1. Oh, salah satu tugasnya itu menjadi koordinator itu ya? Ya, jadi mungkin wakil ketua 3 ini paling banyak koordinatornya dia. Makanya saya bilang tambah berat. Tambah berat ya?
Karena ada 3 alat kelengkapan Iya. yang saya jadi koordinatornya. Apa aja itu? Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan. Komisi 4 yang membidangi Kesra. Dan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam. Oh, Badan Kehormatan. Ya. Oke, kita satu persatu nih. Ya. Kira-kira kalau membidangi di mengkoordinatori Komisi 1 bidang hukum nih, apa yang diinikan? Ya, oleh artinya seorang wakil ketua 3 nih? banyak melakukan di sini kan banyak memanggil permasalahan-permasalahan masyarakat yang mungkin banyak harus memimpin, memberikan arahan ke Komisi 1 bahwa ini ada, tolong di RDP. Iya. Akhirnya lantas memanggil pihak-pihak terkait yang untuk baik itu permasalahan lahan, permasalahan perumahan, apa semua, izin apa segalanya. Nah, itu yang mungkin artinya lebih banyak akhirnya jaga gawang di situ. Jadi untuk produk hukum itu memang di awalnya dari Komisi 1 itu ya? Dari Komisi 1 artinya perselisihan di masyarakat itu banyak lari ke Komisi 1. Artinya baik dari perumahan yang saya sampaikan tadi, lahannya apanya, akhirnya kan Komisi 1 yang memang harus menyelesaikan atas perizinan apa segala di sana. Nah, ini yang membuat kita semenjak jadi pimpinan ini karena banyak tanggung jawab akhirnya harus banyak stay di Batam ini untuk jaga gawang ya? Karena banyak masalahnya gitu. Iya, banyak masalahnya kan. Secara umum apa tuh? Kira-kira secara umum masalah-masalah yang ada artinya dihadapi di Komisi 1 lah, terutama Komisi 1. Ya, Komisi 1 ya kebanyakan dengan BP Batam. Artinya masalah lahan ya. Karena masyarakat banyak yang mengadu ke Komisi 1 tentang perselisihan lahannya. Itu. Nah, ini mudah-mudahan kita sangat berharap artinya dengan Pak Wali Kota sebetulnya yang sudah menjadi ex officio. Sebetulnya ini sudah bisa sejalan artinya. Bisa mempermudah. Dan saya melihat ke arah sana, Pak Wali Kota memang mengarahkan ke sana artinya. Karena beliau mungkin menyadari bahwa dia ex officio itu karena wali kota. Iya, betul. Artinya mestinya dengan menjabat wali kota ini ex officio-nya ini dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dan arahnya ke sana oleh Pak Wali Kota. Arahnya ke sana itu ya. Sejauh ini Pak Wakil melihat ke arah sana gitu ya. Artinya dari satu sisi sebagai wali kota beliau tuh yang memiliki masyarakat, di satu sisi sebagai kepala BPI Batam yang mengelola ini seharusnya pas ya dan bisa dilakukan gitu. Pak Wali Kota saya yakin juga dan saya melihatnya beliau sudah memerintahkan anggotanya untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Tapi memang tidak serta-merta. Tidak serta-merta karena memang sangat banyak pekerjaan. Artinya saya yakini itu sangat bertumpuk. Oke, itu ranahnya di Komisi 1. Selain masalah itu yang Pak Ketua lihat itu yang sering ini mungkin di RDP di Komisi 1, apalagi tuh yang terjadi di Kota Batam? Perizinan. Kalau di Komisi 1 perizinan yang mungkin belum komplit, baik itu pengusaha yang perizinannya belum komplit, mungkin di situ banyak. Itu yang pada saat ada masalah perizinannya tidak ada kan akhirnya harus di-assist untuk membuat perizinannya itu. Artinya payung hukumnya harus kan. Kira-kira di situ aja. Nah, terus ke Komisi 4, nah udah paham lah Komisi 4 ya, karena memang jadi anggota Komisi 4 bidang Kesra nih. Komisi 4 ini memang paling ribet sebetulnya, karena mulai dari lahir sampai mati kita urusin semua. Jadi ya banyak sekali masyarakat tempatnya mengadu itu rata-rata di Komisi 4. Di Komisi 4. Kalau itu bidang apa? Kesra ya? Kesra ada pendidikan, ada agama, segala macam itu. Kesehatan ya? Kesehatan di sana. Betul. Semua perburuhan di sana. Iya. Oh ya, tenaga kerja itu. Jadi mitra kerjanya pun jelas tuh ya. Dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, pendidikan betul. Yang notabene memang berkaitan langsung dengan sosial. Artinya makanya dari lahir sampai mati diurus di Komisi 4. Sangat pelik. Tapi kan ketua dari Komisi 4. Nah, terus sekarang sebagai pimpinan di wakil ketua 3. Apa yang diinikan lagi seperti tadi di Komisi 1 yang dilihat lagi oleh Pak Ketua sebagai pimpinan? Artinya begini, mungkin di Komisi 4 ini kita lebih banyak membantu masyarakat, mengasis masyarakat yang tidak tahu kalau memang beliau tidak punya BPJS,
Oke, dari sisi kesehatan yang kesehatan ya. Oke. Kita lebih maju mengasis, dia harus bayar begini. Lantas mungkin kalau memang dia lagi memang tidak punya BPJS sama sekali, atau dia sudah matikan BPJS-nya, kita edukasi mereka untuk menghidupkan kembali, atau memakai dana yang dari Dinsos itu apa segala. Itu yang kita banyak lakukan di sana. Kalau masalah yang lain-lain itu, masalah pendidikan, masalah apa, saya pikir itu bisa selesai lah. Yang banyak yang tidak tahu ini kan masalah kesehatan mereka di sini. Sekarang produk hukum dari yang sudah ada di kita nih di Kota Batam nih untuk menjamin kesehatan masyarakat ini apa aja? Ya, ini yang sebetulnya sudah tercover lah, artinya dengan adanya RSUD apa segala, dengan bentuk bantuan apa gitu loh, artinya kartu apa itu sebetulnya semua udah komplit, tinggal masyarakat yang belum paham sebetulnya. Tinggal masyarakat yang belum paham. Ya, masyarakat belum paham. Kadang-kadang dia harus ke lurah dulu ngambil kartu pencaca. Ini yang kurang paham. Iya. Oh, katanya dengan dinas sosial itu ya? Ya, itu ada istilah DTKS gitu. Ya, DTKS itu yang mungkin belum paham, artinya proseduralnya. Prosedurnya. Itu yang harus diberikan edukasi ke masyarakat. Mestinya juga sebetulnya semua pihak mensosialisasikan itu. Artinya biar masyarakat lebih paham di mana pada saat kejadian ini seumpama dia tidak punya. Tapi kan kita juga harus mendorong bahwa mereka harus membayar BPJS, karena ini adalah kewajiban gotong royong bersama. Ya, gotong royong bersama itu. Ya. Ada payung hukum undang-undangnya yang mengharuskan itu gitu ya. Kalau kita semua pakai itu kan jebol juga APBD kita. APBD ya. Iya kan, kira-kira itu situ. Kalau pendidikan Ketua. Pendidikan Sejauh ini gimana? Terutama ini pada saat-saat awal mulai musim ini nih, musim penerimaan siswa baru PPDB. Kadang ini kan jadi semacam apa ya? Penyakit tahunan. Ada aja masalah. Kira pandangan dari DPRD Kota Batam atau khususnya mungkin Pak Wakil yang membidangi di Komisi 4 bidang pendidikan. Ya, saya pikir kalau pendidikan penerimaan ini, hasilnya kan diterima juga semua. Kan? Artinya kan sebetulnya tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa karena masyarakat mungkin pada saat awal itu ada kekhawatiran, jadi berbondong-bondong. Kan yang mungkin diprioritaskan pada saat yang mendaftar online dulu, sesuai dengan rayonisasinya atau zonanisasi ya. Zonalisasi itu mungkin itu dulu. Toh pada akhirnya diterima semua juga, artinya tidak ada masalah. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki adalah pada bagaimana dinas pendidikan ini dia harus punya data bahwa berapa sih jumlah kelulusan setiap tahunnya, jumlah yang akan masuk sekolah, yang akan masuk sekolah. Ya, mungkin dari situ, dari akte kelahiran kan bisa dicek. Berarti harus sinergi antara dinas pendidikan sama dinas pendudukan. Iya, artinya kan betul. Sepakat. Akte kelahiran itu harus ini 3 tahun ke depan ini, dan ini akan jadi range-nya beliau. Betul. Ini yang harus mungkin dipikir. Artinya 3 tahun ke depan ini sudah harus masuk SD. Iya. Nah, ini kan yang sudah mestinya jadi range pemikiran teman-teman dinas. 3 tahun lagi akan sekian loh jumlah yang akan masuk di sekolah dasar. Kita mulai dari situ aja. Iya, betul. Kita mulai dari situ. Kalau dari SMP kan kita mulai dari yang lahir dulu. Biar bisa terdeteksi yang nanti SMP, SMA gampang. SMA, SMP ke SMA, SD ke SMP kan gampang. Tinggal cari SD-nya semua. Hitung berapa jumlahnya, pasti akan lulus sekian jumlahnya. Apalagi di situ juga ada ketentuan usia ya. Usia diprioritaskan yang 7 tahun ke atas gitu ya. Nah, itu kan. Artinya kan yang disisir ini, yang harus disisir ini untuk dibuatkan kira-kira menurut saya biar terselesaikan masalah ini, artinya Disdukcapil harus kerjasama sama dinas pendidikan menghitung jumlah kelahiran itu. Berarti ini ranahnya di Komisi 4 nih, harus mendorong itu tuh. Dua instansi pemerintah itu dalam hal pendidikan harus bersinergi tentang informasi. Karena itu kan yang akan meledak di 2 atau 3 tahun ke depan. Kalau dilihat dari sisi ini infrastruktur pendukung kayak ruang belajar segala macam itu gimana? Ruang belajar. Tapi gini, sebentar, jangan dijawab dulu. Siap. Nanti. Baik, pemirsa Indonesia. Ini menarik nih, kita akan tanya beliau gini.
infrastruktur pendukung pendidikan kita, sekolah terutama yang SD, SMP itu bagaimana di Kota Batam ini sehingga bisa menyelesaikan masalah pendidikan pada saat awal musim penerimaan siswa baru. Saksikan setelah yang berikut ini. Cara yang diadakan baik Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi? karena 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Ya, pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan kembali. Tadi yang terpotong. Ketua, Ya. secara infrastruktur, kira-kira pendidikan ini, sekolah-sekolah kita ini, gimana menurut Ketua? Cukupkah atau masih kurang? Pasti masih kurang. Sepanjang dia tidak bisa, artinya sepanjang belum dilakukan pendataan dari awal bahwa berapa sih jumlah kelahiran di Kota Batam ini yang akan masuk sekolah. Pasti kita nggak tahu ini kurang Kembali lagi apa. ke yang tadi ya. Tapi yang kita lihat ini kan artinya tidak cukup sebetulnya. Artinya pada saat penerimaan tidak cukup. Akhirnya lebih satu kelas itu, satu ruang belajar itu kan lebih. Kan idealnya siswa. sekitar 35, 40 lah ya. Ini jadinya kan 40. Ini kan 40. idealnya 30 kalau nggak salah. Iya, 30 atau 35. 35. Ini jadi 40 kadang 42. Nah, ini sebetulnya masih kurang. Tapi Dinas Pendidikan tidak tinggal diam, saya lihat. Dan anggota DPRD banyak yang membuat pokitnya menjadi ruang kelas. Oh gitu ya? Ruang kelas artinya Penambahan ruang kelas baru gitu ya? ruang kelas baru di SMP, SD. Banyak juga artinya renjanya dari Dinas Pendidikan Oke. ditambah dengan Mungkin dari kawan-kawan. artinya aspirasi daripada anggota dewan itu. Nah, contoh seperti saya bikin bantu ruang kelas di SMP 12 dan SMP 42. 42. Itu saya bantu ada 3 ruang kelas dan di Tahun ini? Tahun ini. Tahun ini. Dan di SMP 42 juga ada 3 ruang kelas. Nah, saya pikir ini akan terus bertambah. Nah, kalau kita tidak ambil dari awalnya dulu dari Iya. tingkat kelahirannya, Ya, kita juga betul, tidak akan betul. tahu berapa Ya, sih betul. kebutuhan ini. Tapi yang kita tahu cuman pada saat penerimaan kurang ruang kelas. Betul. Artinya ini yang harus kita Jadi memang kita soft sebetulnya. Harus ada data yang pasti, Data yang pasti. dan itu sudah terproyeksikan ya, Terproyeksi. dari pihak Dinas Pendidikan dan mungkin berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan bahwa Jadi, ada angkatan usia estimasi. sekolah nanti Iya, ada estimasi kan, di situ. sehingga mungkin kawan DPRD pun akan melihat nih, Melihat. dan ini ada 1000 orang nih Iya. yang mau masuk SD, berarti butuh ruang belajar berapa gitu mungkin ya. Anggaran Dinas Pendidikan ini kan 25%. Nah, kalaupun nanti 25%, Termasuk besar ya? Besar, 25% ini. Artinya, nah mestinya mungkin insya Allah lah kita optimis sama-sama. Mungkin 2-3 tahun ke depan dengan kepemimpinan Pak Wali Kota ini, saya pikir bisa teratasi kok. Bisa teratasi ya. Artinya dengan masifnya pembangunan ini, gitu kan. Oke. Saya pikir kita akan SMP pun demikian. gimana? SMP. SMP pun begitu demikian. Artinya semua bisa dihitung sebetulnya. Bisa Artinya dihitung, tinggal kemauan aja. Artinya maukah kita selesaikan ini? Dan arahnya menuju ke sana kita akan Oke. selesaikan. Itu bicara tentang sekolah ataupun sarana pendidikan yang pemerintah punya. Ya. Kalau dilihat dari sektor pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan itu itu gimana? Apakah memang membantu masalah pendidikan ini dalam konteks penerimaan supaya anak sekolah atau gimana menurut? Sangat membantu sebetulnya swasta. Artinya sangat membantu sekali swasta. Artinya tidak semua anak murid itu harus masuk di negeri. Oke. Ya, saya tidak mencontohkan pribadi saya, anak saya di swasta. Oke. Anak saya 2 orang semua di swasta. Artinya ini kan membantu biar tidak menjadi beban. Menjadi sebetulnya. beban. Artinya ya kalau masyarakat yang menengah ke atas saya pikir bisa lah mereka mau sekolahkan di swasta yang mungkin biayanya ada gitu kan. Kalau besar kecilnya itu tergantung swastanya. Swastanya. Tinggal cuman kadang-kadang orang tua murid itu maunya di negeri semua. Ini yang kasih repot. Maksudnya beban untuk selanjutnya agak terbantu dengan adanya BOS itu kan. Terus kira-kira kalau masalahnya di situ, Ketua,
anggaplah masyarakat berbondong-bondong mau menyekolahkan anaknya ke negeri dengan harapan selama di negeri ini, baik SD maupun SMP lah ya, kita bicara itu karena SMA kan ranahnya di Ya, provinsi gitu. Itu sangat terbantu dengan itu. Nah, mungkin juga apakah swasta pun artinya pemerintah mungkin bisa masuk ke dalam swasta, ya jangan mahal-mahal betul kalau Ya. itu. Kira-kira gimana? Itu bisa mungkin artinya Ada intervensi lah dari pemerintah atau artinya pemerintah tapi memberikan ada subsidi nggak? insentif-insentif Ah, yang insentif harus maksud saya itu. dibantu oleh pemerintah ke pihak swasta. Swasta. Mungkin itu yang bisa meringankan swasta dalam mengelola satu yayasannya. Betul. Kira-kira itu. Nah, ini yang akan kita dorong bagaimana ada namanya yang kemarin itu kita lagi bikin Pansus Bosda. Oh. Pansus Bosda ini mungkin itu yang mungkin kawan-kawan dorong untuk meringankan beban-beban Ke sekolah untuk swasta. penyelenggara pendidikan swasta itu Swasta. ya, yang dikelola masyarakat itu. Kalau nggak salah itu. Nah, inilah yang mungkin kita berharap lah ke depan kalau APBD kita pendapatan kita sehat, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Karena sebelumnya juga sempat di ini juga kawan-kawan dari penyelenggara pendidikan swasta ini sanawiyah swasta itu Ya. menyampaikan juga kalau nggak salah di Komisi 4 ya, berharap ada bantuan itu. Mungkin itu yang direspon Ya. oleh pihak Itu DPR yang ya? direspon oleh Komisi 4, akhirnya diinisiasi oleh Komisi 4 untuk mendorong melakukan itu. mendorong itu. Tapi sampai sekarang belum ya? Ya, belum. Artinya nanti kita lihat mungkin pansusnya itu perdanya mungkin kita akan lihat 2-3 bulan ke depan. Oke. Bicara tentang ini, masih Komisi 4 yang katanya banyak permasalahannya nih. Terkait masalah ini, Ketua, ini juga udah menjadi rahasia umum. Di Batam banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ini ya, terkait dengan tenaga kerja. Yang notabene mungkin salah satu mitra kerjanya Komisi 4 dengan Dinas Tenaga Kerja. Banyak yang PHK. Ini masalah baru nih? Atau gimana pandangan dari DPRD? Ya, mungkin terkait masalah PHK ini berkaitan juga dengan pandemi COVID ini. Oke. Artinya sekarang kan kita sudah mulai masuk ke Suasana baru nih. bahwasanya sudah COVID sudah menjadi pandemi ini. Ah, Artinya menjadi pandemi artinya Udah jadi endemi lah, udah hal yang udah biasa. endemi, udah Iya. endemi. Artinya udah endemi, udah bisa dikontrol. Mungkin Dianggap biasa ya? udah dianggap biasa. Akhirnya kan ekonomi mulai bangkit Oke. kembali. Artinya butuh tenaga-tenaga kerja, lapangan pekerjaan terbuka lagi. Dan terbukti di koran-koran kita baca, McDermott apa itu lagi iya. buka semua. Oke. Artinya kalaupun ada penutupan 1-2 perusahaan itu saya pikir mungkin wajar-wajar saja Oke. kalau memang sudah tidak menguntungkan lagi untuk Oke. bisnis. Beroperasi Tapi gitu. sepanjang mereka menyelesaikan buruhnya dengan aturan yang berlaku. Saya pikir itu. Iya. Cuman memang di Komisi 4 Iya. ini paling banyak urusan di situ masalah perburuan, perburuan ya. pemutusan hubungan kerja. Ini yang kadang-kadang kita asis mereka untuk mendapatkan hak-hak yang Iya. sebenarnya sesuai peraturan perundangan. Tapi memang itu kerap kali terjadi ya? Kerap. Artinya banyak ada juga pengusaha-pengusaha nakal, Iya. ada juga yang mungkin tidak Sebenarnya mau. tutup ataupun terjadi PHK bukan suatu masalah yang besar, akan tetapi mungkin penyelesaian hak dan kewajiban itu yang sering banyak bermasalah itu bermasalah, ya. ya. Jadi sikap DPRD gimana tuh kalau itu? Kita selalu mendorong untuk mendapatkan hak-haknya, merekomendasikan, melakukan RDP dengan pihak perusahaan, dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Iya. untuk mencari jalan keluar, bagaimana menyelesaikan si karyawan yang, ya ambil contoh yang kemarin, artinya ada satu Batam Bersatu Aparel, ya kan? Artinya ada dia close karena order tidak ada lagi, Oke. artinya ya sebagai pengusaha mungkin berpikirnya ya kalau Betul. saya rugi buat apa Iya, saya betul. pertahankan. Objektif lah. Objektif. Artinya tinggal bagaimana dia menyelesaikan masalah. Hak dan kewajiban dengan Sesuai pihak dengan peraturan. sesuai dengan karyawan gitu kan. Nah, ini kan ruang lingkupnya sangat kompleks terkait masalah di Komisi 4 nih. Kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan. Kalau dari segi dinas sosial, Pak Ketua, ini kan banyak juga nih masalah-masalah sosial di lingkungan kita. Anak-anak jalanan, terus orang-orang miskin. Itu kira-kira dengan dinas sosial bagaimana pandangan DPRD Kota Batam? Kita sangat mendorong dinas sosial untuk membantu masyarakat miskin.
artinya dengan bentuk pengadaan sembako, Iya. sembako murah, Oke. atau pembagian sembako entah itu murah, entah dia gratis apa, Iya. kita dorong itu untuk itu. Cuman dengan syarat ini harus betul-betul, artinya orang yang berhak menerima yang Betul. menerima itu aja Yang mestinya. memang itu betul-betul betul-betul orang yang berhak menerima ya. ya. Kemarin sempat kita wacanakan bahwa kita akan bikin. Kalau memang orangnya satu rumah tangga ini memang dianggap memang bahwa ini Sudah miskin atau miskin. bagaimana, bolehlah kita tempel satu stiker. Biar Oh iya. stiker bahwa ini Penerima, keluarga penerima bantuan. Bantuan, Artinya, iya. biar tidak salah sasaran gitu. Ini DPD pernah mewacanakan ini ya? Ya, pernah kita ada mau membuat itu, cuman belum ditindaklanjuti mungkin kembali. Artinya kita mau melihat di daerah lain yang kalau nggak salah Klaten yang memang menempelkan satu Stiker ya? di rumah yang wajib menerima Iya. itu. Dan bahwa rumah tangga ini penerima Penerima bantuan. Itu belum Ya, ini apa yang masalahnya? belum. Ini yang kita lagi mau kejar lagi, mau dicari jalannya untuk mendapatkan. Terus gini, sering kali kalau di lapangan itu menemukan kasus keluhan masyarakat ya, Ya. bahwa keluarga ini sudah melewati masa dia untuk dibantu. Kok masih dapat? Sebenarnya data itu mungkin DPD tahu nggak data tentang siapa yang berhak menerima tuh dengan dinas sosial, ada nggak? Ini yang selalu kita minta sebetulnya, artinya betul-betul namanya itu by name, by address, kira-kira begitu. Lantas tolak ukurnya apa, dianggap dia miskin atau memang tidak punya penghasilan atau apa. Ini kan yang harus kita sama-sama, dan ini puluhan ribu ini ya. Puluhan ribu. Bukan ada berapa mungkin itu ya? Ribuan. Ribuan. Sorry. Ribuan ini yang harus didata betul-betul. Data ulang ini. Didata ulang. Dan saya yakin Dinsos itu punya data itu. Punya data itu ya. Nah, tinggal sebetulnya diperbaiki aja sedikit, artinya artinya kan ini jadi amalan kita bersama lah untuk membantu orang yang tidak mampu. Kira-kira. Karena umumnya walaupun orang itu mampu, tetap juga kalau yang namanya bantuan pasti mau gitu kan. Kadang-kadang ya mampu ini pun menerima juga. Ini yang mungkin keliru lah. Keliru ya. Mestinya yang mampu ini justru kalau ada bantuan gitu mestinya menolak lah. Kasihlah ke yang berhak gitu. Betul. Jadi sangat kompleks di Komisi 4 karena menyangkut masalah kehidupan dari tadi ya. Dari lahir sampai mati pun diurus. Karena masalah dinas pemakaman pun tetap di Komisi 4 ya. Kayak kemarin ada pemindahan yang sempat viral itu, pemindahan makam kayak gitu menjadi konsen di Komisi 4 juga. Ada yang mengeluh masyarakat? Belum. Artinya saya belum terlalu dalamin kemarin itu. Tapi yang jelas masalahnya sangat kompleks Komisi 4. Baik Ketua, ini di penghujung obrolan kita nih, saya akan menanya sedikit tentang Ketua nih di rencana yang akan datang. Tapi nanti ya setelah yang satu ini. Baik pemirsa, akan teruskan di akhir nanti saya akan tanya beliau rencananya beliau ini mau kemana nih setelah yang satu ini. Cara yang diadakan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Guys Indonesia, kita akan lanjutkan lagi di sesi terakhir di Ngobrol Everywhere bersama Wakil Ketua 3 DPD Kota Batam, Bapak Ahmad Surya. Pak Ketua, Pak Wakil atau Pak Ketua lah, sama aja sebetulnya pimpinan. Tadi udah banyak nih bicara tentang tugas kawan-kawan di Komisi 4 dan Ketua juga sebagai koordinator. Nah, ini di akhir kita ngobrol nih. Tahun 2024 ini konstelasi politik itu udah mulai ini lagi, mungkin sekarang udah mulai menghangat. Nah, apa pandangan sebagai seorang politisi Ahmad Surya untuk 2024? Kalau buat kami Partai Gerindra untuk 2024 tidak ada lain, tidak ada yang lain, memang kami harus bahasanya cuma satu, Prabowo Presiden. Itu udah dikunci ya? Dikunci di situ, kita harus memenangkan Prabowo. Karena ini akan insya Allah akan linear. Kapan Prabowo Presiden, insya Allah Gerindra juga menang. Oke. Ini yang kita harus
perjuangkan semua kader-kader Partai Gerindra, khususnya anggota DPRD yang dari fraksi Gerindra itu memang harus bekerja keras untuk Prabowo Presiden. Oke, itu secara nasional. Nasional. Nah, kalau kita mengerucut ke daerah Batam, rencana ketua? Rencana saya masih di rencana, insya Allah kalau panjang umur masih di DPRD Kota Batam, akan bertarung kembali di DPRD Kota Batam. Gak nyebrang ke eksekutif atau apa, nyoba lah atau gimana gitu? Belum ada perintah dan belum ada arahan. ke sana. Belum ada arahan. Ya, artinya Kalau punya mungkin pendukung atau simpatisan ataupun kawan-kawan di ini, ada ada yang yang- bertanya, cuman saya selalu mengatakan realistis. Artinya belum lah untuk ke sana, karena banyak hal yang harus dipikirkan untuk ke sana. oh gitu. Sangat banyak dan sangat panjang yang harus dipikirkan. Tapi Gerindra menyiapkan. Saya belum tahu, tapi Gerindra menyiapkan. Kader lah ya, kader. Kader menyiapkan kader. Itu ada ketua DPC, ada Panyangnya, ada mungkin Pak Ketua IMA. Iya. Saya pikir semua potensi lah ya. Baik di Batam maupun di provinsi. Ya, saya pikir Batam dan provinsi. Sejauh ini ketua di Gerindra sekarang di provinsi ya? Saya sebagai bendahara DPD Gerindra Provinsi Kepri. Provinsi Kepri. Melihat secara umum lah kawan-kawan Gerindra ini untuk 2024 ini memang udah siap ya? Kawan-kawan Gerindra insya Allah siap semua. Siap semua. Dengan penyusunan calegnya sudah dimulai dari sekarang. Oke. Dan sudah 90% terisi semua. Oke. Artinya dengan rentan waktu sampai 2023 DCT ini, saya pikir justru akan kewalahan Gerindra menampung Oke. caleg-caleg potensial. Caleg itu. potensial. Dan sejauh ini udah dilakukan apa tahapan untuk penjaringan atau pendaftaran ataupun nanti ada proses Belum. Kita belum membuka untuk umum. belum buka untuk umum. Artinya kita masih Masih. konsolidasi internal. Internal. Nah, dari konsolidasi internal ini aja sudah terlihat 90% itu udah kira-kira udah. Kira target untuk Batam sendiri? Target kami adalah menang. Menang. Artinya target kami itu memenangkan Minimal mempertahankan unsur pimpinan. minimal mempertahankan pimpinan DPRD. Unsur pimpinan itu. Unsur pimpinan. Tapi target kami ya Ketua lebih. DPRD. Ketua DPRD lebih mantap lagi. Ya. Sebenarnya ini gini ketua, sebelum berakhir nih, apa asiknya berpolitik nih? Asiknya Enak tak enaknya lah. asiknya enaknya itu jadi semacam apa ya kita bilang enaknya. Mungkin saya tidak melihat terlalu banyak enaknya sebetulnya. Gitu. Artinya saya justru melihat biasa-biasa saja. Biasa aja. Biasa aja, artinya nothing special. Nanti spesial. Nothing special. Apa yang bisa Pak seorang Ahmad Surya mau? Sebenarnya kan pengusaha nih masuk ke dunia politik. Kemarin sebelum mencaleg di Gerindra, artinya sebetulnya pertama masuk ke dunia politik ini karena mau coba-coba aja dan dipengaruhi teman-teman. Oh gitu ya? Dipengaruhi teman. Ayo caleg-caleg. Akhirnya Oh gitu. ikut 2 kali di Hanura sebelum ke Gerindra. Akhirnya Allah mengabulkan yang ketiga. Ternyata yang jalannya ada di Gerindra. Gitu. Alhamdulillah terpilih setelah jalanin sekian tahun. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Lebih banyak enak Pak enaknya? Imbang-imbang aja. Imbang-imbang Makanya aja. saya bilang biasa. Artinya Biasa aja. sama aja. Tergantung gimana kita Tergantung kita menyikapinya aja. menyikapi aja. Artinya kalau dari sisi saya nothing special. Sudah gitu aja. Serius nih. Serius. Tak ada sesuatu yang kadang udah apalagi ke pimpinan. Oh, aku pimpinan DPRD Karena nih. mungkin saya berprinsip bahwa ini amanah dan tidak ada yang bisa disombongkan. Apa yang mau disombong? Jadi biasa Oke. aja. Nah, tapi tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, tetap dunia saya biasa bersosialisasi gitu. dengan masyarakat tetap. Tidak hanya konsen sendiri ya? Ya, Mungkin tidak secara cuma umum. Gitu. konstituen saya. Artinya apa ada acara-acara saya datang apa semua. Jadi memang justru enaknya itu
tambah banyak amal mungkin, karena banyak membantu. Siap. Kalau dari sisi agamanya lebih banyak membantu. Membantu ya. Nah, Oke Ketua, sebelum mengakhiri obrolan kita mungkin ada statement terakhir ataupun closing statement baik itu terkait Ketua Pak Waka 3 sebagai pimpinan DPRD untuk ke masyarakat Kota Batam khususnya, mungkin ada yang mau disampaikan. ya mungkin buat masyarakat Kota Batam, artinya apa yang DPRD perbuat ini memang insya Allah kebanyakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan kita mendorong Pemko Batam, khususnya Pak Wali Kota, untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang beliau gagas semua. Kita sangat mensupport itu untuk menjadikan Batam Mandar Dunia Madani. Mungkin itu. Makasih. Oke, terima kasih Ketua. Sangat luar biasa obrolan kita pada hari ini. Baik pemirsa Goes Indonesia, itulah obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Ahmad Surya. Mudah-mudahan informasi yang Anda dapatkan dari obrolan kami ini menjadikan tambahan wawasan bagi Anda dan pengetahuan serta mungkin memberikan inspirasi bagi Anda. Saksikan terus Ngobrol Everywhere bersama saya di Goes Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Surya. Sangat luar biasa. Jadi wakil wali kota juga. Oke, cara yang diadakan baik Indonesia. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Goes Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang.